Oke, halo Aries dan Aries lagi. Habis Aries gue baca Taurus sama Gemini. Ah, ganti kartu kayaknya. Where should I put this? Here. I like to change with another card. No, this is too much. Selebihnya silahkan cek di kolom deskripsi dan terima kasih. Oke. Gue sekarang nggak pernah make up. Saya pakai lipstick. Wika. Nah, gue pengurusan badan lagi. Gue nggak suka juga gemuk. Aries, ada yang berkaitan sama Taurus, Virgo, sedikit Capricorn nih gue lihat ya. Ada pendeta wanita di sini, ada yang lagi merencanakan pernikahan, pertunangan juga gue lihat hubungan yang lagi berjalan dengan serius. Ada juga beberapa Aries yang sibuk dengan dirinya sendiri, membangun usahanya, membangun keuangannya, membangun finansialnya juga gue lihat. Dan gak terlalu bergeming dengan urusan-urusan asmara atau sesuatu yang menyangkut masalah hati. Ada satu trauma dalam diri Aries dan membuat Aries itu sudah gitu loh, capek gitu ya. Dan ya udah luar biasa kayak gitu aja gitu ya, dan maunya melangkah ke depan untuk masa depannya. Yang gue lihat Aries seperti itu ya. Ada juga ini yang masih terngiang-ngiang, banyak Aries yang dikejar-kejar yang gue lihat ya, dengan kartunya pendeta wanita itu. Ada yang banyak dikejar-kejar juga gitu loh. Jadi ya itu karena ada maunya. Karena dilihat tuh ada gitu ya, lu mampu gitu, bisa gitu ya. Jadi akhirnya lu banyak dikejar-kejar orang. Selama dia buat Aries yang ini kan dikejar-kejar kan menyenangkan sekali gitu. Tapi ya itu sekali lagi karena tadi udah gua sampaikan di sini gitu ya. Membangun lebih ke arah masa depannya. Jadi nggak terlalu begitu perhatian atau menaruh terlalu serius 100% untuk masalah hati gitu loh, biasa aja. Karena ada trauma masih, ada 4 cawan di sini, Pisces kan sama Scorpio gitu ya. Kalau mau diingat-ingat ya ingat akhirnya gitu loh. Walaupun nggak diingat-ingat, ada aja yang bikin ingat gitu ya. Ada masa lalu yang datang dan pergi, tetapi banyak datangnya daripada perginya. Datang pergi gitu ya. Datangnya datang melulu gitu loh. Jadinya si Aries kadang capek gitu ya, urusan hati mau gimana lagi gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu. Ada yang masih mengenang masa lalu gitu ya, ada yang pengen balikan dengan mantan gitu ya, entah Aries atau orang yang berkaitan sama Aries, ya begitulah gitu. Jadi ya banyak cerita gitu ya. Gua nyampein yang bisa gua sampein aja gitu loh, yang jelimet nantilah gitu loh, bacaan pribadi kalau lo mau gitu ya. Ada karena urusan sampai karena hubungan itu sudah berakhir, ada kartunya dunia di sini. Udah berakhir itu hubungan gitu loh. Makanya si Aries tidak mau terlalu mengambil pusing dengan urusan hati. Gitu ya. Ada satu titik bukan jenuh lagi gitu ya, ada kayak rasa trauma gitu ya, nggak mau mengalami rasa sakit hati yang terlalu banyak gitu ya. Jadi ketika sekarang kenal, ketika sekarang jalan gitu, biasa aja gitu loh. Jalan-jalan kenal-kenal gitu loh. Tapi tidak mau terlalu 100% yang kayak aku hidup tanpamu itu bagi aku hidup tanpa oksigen gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Tapi akhirnya dijalani gitu loh. Kenal-kenal juga gitu ya. Senang-senang juga ada gitu ya. Kenal dengan orang baru juga ada gitu ya. Tapi ya itu tidak terlalu bisa yang 100% seperti yang dahulu kala pernah Aries rasakan dengan seseorang ya. Jadi hal ini agak ada ya sekali lagi lah kontribusi masa lalu yang masih manggil-manggil di masa sekarang. Jadi urusan hati ada yang belum selesai itu aja. Entah Ariesnya atau orang yang berkaitan sama Aries. Oke? Ada kartunya Justice ini, ada kartunya keadilan di sini. Paham menyeimbangkan hidup. Nggak tahu. Ini ada yang gue lihat ini hati-hati aja kalau berhubungan dengan satu atau dua dokumen atau tanda tangan. Pastikan aja lu menandatangani hal yang benar gitu ya. Karena ada kemungkinan lu bisa ketipu ini gitu loh. Ya, jadi hati-hati aja. Ada yang berkaitan sama Libra di sini. Kalau memang lu melihat ada sesuatu yang aneh atau lu kayak dikasih tahu gitu ya, lu kayak merasa gitu, jangan dulu deh, ditahan dulu deh. Lebih baik lu mikir dulu kayak gini deh. Bener nggak sih lu bikin keputusan kayak gitu ya. Jadi kalau lu ada pertimbangan lebih jauh lagi dan lu nggak serg gitu ya dalam hati. Jadi lebih baik jangan dieksekusi gitu aja. Karena memang ini akan nanti bahaya pada akhirnya, apalagi nyangkut keuangan lu gitu loh. Seperti tadi gua bilang, karena ada beberapa orang atau banyak orang yang dekat ke lu itu karena ada maksudnya. Karena lu dianggap mampu, dianggap lu bisa, dianggap lu punya gitu ya. Akhirnya kayak ada yang ditebengin dari dalam diri lu. Jadi hati-hati aja bagi para Aries yang belum bisa waspada ke arah ini. Atau nggak bisa ngeliat kalau lu sebenarnya itu dimanfaatin sama beberapa orang gitu loh. Ya.
Kalau yang sudah dimanfaatin ya gimana cara penyelesaiannya, Kak. Karena ada yang ngomong ke gua kayak gitu. Ya harus bisa dicari penyelesaiannya, Kak. Gimana lagi gitu loh. Ada 6 cawan kan kembali lagi. Ini masa lalu lagi gitu loh manggil-manggil gitu ya. Ini ada juga baru ketemu dengan seseorang dan itu lebih muda dari si Aries dan si Aries sekali lagi tapi kayaknya perasaannya si Aries tuh masih ada bercabang dengan orang lain deh gue lihat gitu loh. Dan ada Aries yang lebih berkonsentrasi pada keluarga dan diri sendiri aja gue lihat gitu. Karena masa lalu sudah terlalu menyakitkan buat dia, kembali lagi juga bagaimana, tidak kembali juga bagaimana. Jadi ya kayak lebih berpasrah, kayak lebih memutuskan ya udahlah dijalani aja bagaimana baiknya ke depan gitu ya. Tidak mau terlalu yang walaupun sebenarnya hati itu masih manggil-manggil ke sana, tapi sebisa mungkin tidak terlalu yang kelihatan melo ke sana gitu. Jadi kayak menutupi gitu, menutupi gitu ya. Nggak semua Aries gitu ya. The Lovers, beneran kan ada yang baru jadian gitu loh, baru senang-senangnya gitu ya, lagi udah bisa menata hati gitu ya, lagi menyeimbangkan ini, mana yang urusan doi, mana yang urusan hati, mana urusan cuan, mana itu pekerjaan, mana itu dengan meeting dengan yang ini, mana dengan meeting yang mana gitu ya. Jadi benar-benar, tapi hati-hati kalau kalian entah kenapa yang gue lihat ini kasmarannya keterlaluan, hati-hati. Ya, tolong dong lebih berlogika, apalagi lu Aries ya, simbol pertama, zodiak pertama, lu cenderung bertindak duluan, berpikir belakangan. Nggak bisa, itu sudah karakter lu. Kalau lu nggak terima, bisa berhadapan sama gua. Karena sudah itu sifat alaminya, itu sifat alaminya gitu loh. Apakah itu buruk? Apakah gua ngatakan dengan kayak gitu buruk? Enggak. Karena masih sifat alami kayak gitu loh. Sama kayak gua. Gua kayak gini kayak ya udah, memang itu sifat alami gua. Makanya dengan gua tahu astrologi dan dengan gua itu tahu ya untungnya gua tahu tarot ya. Jadi gua paham, ya udah ini nggak baik kan. Ya udah sifat gua kayak gini udah, ya udah biarkan aja gitu loh. Jadi membuat gua bisa berpikir lebih, bisa menfilter lebih gitu loh. Nah, kalau kita sudah paham, oh sifat gua kayak gini, jeleknya kayak gini. Kalau lu bisa belajar, orang kan lebih lama hidup di dunia dari hari ke hari itu semakin belajar gitu loh. Kalau lu nggak bisa belajar, menempa diri lu sendiri, nampar diri lu sendiri. Kalau gua juga pernah berbuat salah. Kalau gua juga punya kelemahan. Kalau sifat gua sebenarnya jeleknya seperti ini, negatifnya seperti ini. Nggak bisa lu belajar. Yang ada lu nyalain orang lain melulu. Jadi akhirnya lu diri sendiri benar. Nggak ada rumusnya seperti itu. Tidak ada rumusnya seperti itu ya. Jadi ya minta tolonglah. Kalau memang sesuatu ini kembali lagi ya. Kalau memang sesuatu ini terlalu wow gitu ya di depan. Dipelihara aja pelan-pelan aja. Oke? Jangan terlalu diburu emosi yang ini sudah cocok. Nggak tahu kenapa. Karena saya melihat ada catatannya di depan. Karena manisnya keterlaluan gitu loh. Ada tidak difikirnya, ada unsur tidak difikirnya. Ada yang berkaitan dengan orang yang lebih tua ini. Bisa entah Aries atau orang berkaitan sama Aries. Bisa menyediakan sesuatu di sini. Ada juga Aries yang nggak terlalu ambil peduli sama urusan asmara dan cinta. Lebih memilih untuk kepekerjaannya dan finansialnya gue lihat. Kompleks di sini ceritanya ya. Untuk yang ini. Untuk ratunya koin ini. Taurus, Capricorn, sama Virgo. Banyak di sini ceritanya. Banyak yang dimanfaatin, banyak juga yang nebeng ini untuk urusan keuangan. Aduh. Ini untuk yang matre-matre saya nggak ikutan ya. Saya nggak saya nggak terlalu suka, saya nggak terlalu backup kalau urusannya seperti itu. Jadi silahkan kamu pikir sendiri hematnya bagaimana, baiknya bagaimana. Kalau bagi Aries yang sudah bisa konsentrasi sama masa depannya dan sama keuangannya, lebih memilih untuk membangun dirinya sendiri untuk masa depan nggak masalah. Tapi kalau ini untuk sesuatu yang negatif, saya tidak mendukung untuk hal itu. 4 cawan, tiba-tiba hilang. Karena emang ada catatan, entah kenapa ya. Manis, 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 hilang, nggak ada jejak. Kelihatan baik, tapi ternyata sudah runtuh di tengah-tengah. Ya. Kalau bagi para Aries yang sudah bisa menyeimbangkan antara logika
kenyataan, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam perasaan itu seimbang, nggak masalah. Tapi bagi yang belum, dan sekarang itu lagi bingung mau ngapain, karena gue lihat ada yang masih bingung lagi ngapain gitu ya. Ada yang terpuruk juga urusan keuangan juga gue lihat. Plus keuangan, plus percintaan gitu. Hati kena, emosi kena. Pikiran juga kena, jiwa juga kena gitu ya. Jadi, mau nggak mau, bisa nggak bisa, lu harus berpikir benar-benar jernih. Virgo, Taurus, sama Capricorn di sini. Lu mau ngapain ke depan? Lu ambil waktu buat diri lu sendiri. Lu harus mikir buat diri lu sendiri. Kalau lu mau mengulang kesalahan dan hal yang sama terus-menerus, silahkan. Tapi gua nggak mendukung hal itu. Lu harus bisa melecut diri lu sendiri, lebih mampu, lebih baik, lebih bisa di masa depan. Sekeras apapun itu. This is life, inilah hidup. Di kartu terbawah lu ada kartunya bulan. Sedikit Pisces di sini, Cancer yang berkuasa. Di atas sini ada Magician, ada yang main magic di sini. Gemini. Sedikit Virgo. Ada yang nggak mau ambil pusing ya dengan kartunya pesulap di sini. Ada yang nggak mau ambil pusing ya, orang itu mau ngapain sudah. Dia itu mau ngambil jalannya sendiri, mau mengambil jalannya sendiri. Tapi di satu sisi ada beberapa ini yang main magic juga, gue lihat ya, untuk meraih suatu keinginannya. Karena memang dia udah nggak tahan dengan hati ini agak bergejolak ya. Gue lihat ada beberapa Aries gitu ya. Ada rasa nggak puas, ada rasa marah, ada rasa capek, ada rasa dongkol banget yang luar biasa. Kalau gue, maaf, selalu gue nggak akan mendukung yang namanya balas dendam. Bahkan rasa sakit hati gue nggak mendukung. Karena kalau gue rumusnya lepaskan aja sama alam semesta, sama yang di atas, sama waktu. Biarkan mereka yang berbicara. Semua pasti akan jatuh pada tempatnya gitu loh. Karma itu nggak akan salah alamat. Mungkin datangnya itu nggak sesuai kehendak lu gitu ya. Tapi nggak akan salah alamat, itu aja. Cepat atau lambat, apa yang lu tanam pasti lu tuai, itu aja. Kalau lu yang main hal negatif, cepat atau lambat pasti datang ke lu. Pasti nyerang lu. Jadi ketika sesuatu itu nyerang lu, hal yang tidak baik nyerang lu, nggak usah bertanya kepada siapa-siapa. Itu aja. Kalau emang ada orang yang nyalain lu gitu, biasa aja. Kalau gua, doakan aja dia, lepaskan aja, biarkan aja. Nggak ada gunanya membalas, karena itu akan mempertebal gitu ya, akan mempertinggi, akan memperbanyak rasa nggak suka lu, emosional lu gitu ya, rasa nggak puas lu, gua pengen balas lagi, terus seperti itu. Nggak akan ada matinya. Oke? Thank you, Aries.